saya Agina Azahra. Di sini ada rekan saya yang bernama Nama saya Siti Nazifa. Nah, kali ini kita akan membahas hasil wawancara mengenai bagaimana tantangan menjadi guru di daerah kota. Nah, Kak Siti ini selaku pemateri kita. Jadi langsung saja kita tanya sama dia ya. Nah Kak, gimana sih Kak tantangan menjadi guru di daerah kota? Nah, sesuai yang telah saya wawancarai dari salah satu guru di daerah kota, yaitu beliau itu mengajar di Sekolah Dasar Negeri 22 Pontianak Barat. Beliau juga mengajar di Sekolah Dasar Negeri 18 Sekakap. Nah, beliau itu mengajar di dua di kota juga, di desa juga mengajar Tempat lah ya. Nah, pada saat itu saya menanyakan tantangan menjadi guru di daerah kota. Beliau mengatakan bahwa tantangan menjadi guru di daerah kota itu tidak terlalu banyak dibanding menjadi guru di daerah pedesaan. Di daerah kota itu fasilitas sekolahnya sudah memadai. Terus sarana dan prasarana itu juga termasuk mendukung di sana. Sudah ada alat peraga, kemudian kalau kita sebagai guru itu mengajarnya ruangannya itu sudah layak lah, bagus, tidak sempit, tidak berdesak-desakan pada saat duduk, jadi sangat nyaman lah. Hanya itu palingan soal materi, karena di sekolah kota itu anak-anak biasanya habis pulang ada les atau mengikuti les privat atau bimbel seperti itu kan. Jadi sudah pasti anak-anak itu mempunyai pengetahuan yang lebih lah. Makanya kita sebagai guru harus juga lebih giat memperdalam materi. Walaupun kita sudah menjadi guru, jangan sampai kita itu saya sudah jadi guru, saya sudah pintar, jadi saya tidak perlu belajar lagi. Nah, itu tuh pemikiran yang salah, karena kita itu walaupun sudah menjadi guru, kita tetap harus mengasah pengetahuan kita, karena kita kan juga manusia, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian tantangan menjadi guru lain selanjutnya yaitu ketika anak-anak yang bersekolah di kota itu lebih istilahnya lebih pintar lah, lebih jenius daripada guru. Nah, ada kejadian pada saat di sekolah anak itu bertanya kepada guru, kemudian guru itu tidak bisa menjawab karena guru itu kurang memahami, istilahnya kurang belajar lah, kurang memperdalami materinya. Guru di kota itu kita harus pandai-pandai lah untuk menutupi kekurangan. Misalnya kita memang tidak tahu apa jawaban yang ditanyakan oleh anak-anak, masa guru tidak bisa menjawab pertanyaannya? Kita ini sebagai guru loh. Nah Kak, gimana sih kalau misalnya kita nih sebagai guru ya kan, sebagai calon guru, ketika ada siswa yang bertanya, kemudian kita nggak bisa jawab nih Kak, gimana tuh Kak solusinya Kak? Nah, solusinya itu banyak sekali. Yang salah satunya yaitu kita bisa melempar pertanyaan siswa tersebut kepada siswa yang lain. Seperti contoh, nah anak-anak, pertanyaan dari Kak Agina bagus sekali. Nah, siapa yang bisa, kira-kira di sini siapa yang bisa menjawab? Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya, gitu. Kemudian kita dalam waktu 5 menit lah itu kita harus memaksimalkan waktu untuk mencari jawaban. Entah kita izin ke luar, ke toilet, atau kita langsung seperti membuka Google gitu, mencari jawaban atau membuka LKS. Nah, kita itu harus pandailah menjaga nama baik kita sendiri.
pada masa pandemi. Kemudian waktu itu kan sempat pembelajaran daring juga kan. Nah, gimana sih Kak tantangannya, sulitnya pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi ataupun pada saat sesudah pandemi? Boleh dong cerita-cerita sedikit. Kalau tantangan sebagai guru itu palingan tentang masalah teknologi. Nah, guru-guru itu tidak semua bisa memainkan HP. Palingan hanya WA saja atau hanya untuk SMS teleponan saja gitu kan. Tidak terlalu istilahnya gaptek. Nah, kalau tantangan bagi murid itu palingan pembelajarannya tidak efektif, kemudian susah lah gitu kan. Kalau misalnya secara tatap muka, misalnya kan dijelaskan materi, kemudian si anak nih tidak mengerti, bisa bertanya langsung, Bu, ini maksudnya kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya daring, disampaikan materi melewati classroom ataupun di YouTube gitu, nah itu tidak bisa bertanya. Jadi kalaupun tidak mengerti, anak-anak istilahnya mengerti atau tidak harus mengerti gitu, tidak bisa bertanya lagi karena itu kondisi daring kan, online, tidak secara langsung. Terus kadang pun anak ikut juga ya, ibarat kata tuh gurunya kasih materi belum tentu dibuka, ya nggak sih? Belum dibuka, terus belum tentu dia yang mengerjakan. Bisa kadang orang lain, kakaknya, abangnya, atau orang tuanya yang mengerjakan. Jadi guru tuh sangat sulit lah untuk menentukan anak ini benar pintar atau hanya sekedar bantuan dari orang luar gitu. Kalau misalnya anak-anak tuh secara daring tiba-tiba menjadi pintar, kemudian pada saat tatap muka nanti mereka tidak tahu apa-apa gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak sih Kak? Kira-kira nih dari Kakak atau gimana? Kalau misalnya tantangan menjadi guru itu di daerah kota sih sangat sedikit lah tantangannya. Itu aja sih yang saya rasa cukup, hanya itu. Makasih ya Kak. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya dari hasil wawancara bahwasanya tantangan menjadi guru di daerah kota dan di daerah desa itu berbeda. Yang mana di daerah kota tantangannya tidak terlalu sulit dibanding saat menjadi guru di daerah desa. Ketika kita menjadi guru di daerah kota, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mempertahankan diri kita menjadi seorang guru. Maksudnya di sini cara kita tetap menjadi guru yang profesional. Di sini kemudian sedangkan pada saat kita berada menjadi guru di daerah desa, sulitnya itu adalah ketika banyaknya anak-anak yang acuh terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Demikian penyampaian materi hasil wawancara dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.